Bicara soal nama itu hal yang unik karena memang dalam Alkitab kalau disebut nama itu adalah doa. Orang-orang dari kitab ketika memberi nama itu tidak sembarang gitu. Bahkan kalau kita pelajari ketika Tuhan mau menamai seseorang, nama itu adalah nubuatan tentang apa jadinya orang itu. Misalnya Abram, sebelum dia punya anak, Tuhan bilang kamu akan punya anak. Dan sebelum Abram benar-benar mendapatkan Ishak, Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Demikian juga dengan istrinya Sarai. Tuhan ubah namanya. Jadi kalau Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup seseorang, nubuatan Tuhan tentang orang itu, Tuhan memulai dari namanya. Oke, kita baca Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 ya. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kita baca berbalas-balasan. Saya akan baca ayat 14. Bapak, mama, dan saudara, adik-adik semua baca ayat 15, kemudian saya 16, kita bergantian terus sampai 22 ya. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Demikian firman Tuhan, ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, saya pernah dengar satu cerita. Saya sudah lupa ini cerita kapan saya dengar, tetapi sudah lama. Seseorang pernah bercerita begini. Ada seorang bapak yang punya anak. Ya, dia punya anak yang dia kasihi. Lalu satu kali anak itu minta harta-harta kepada bapaknya karena dia ingin pergi ke tempat yang sangat jauh. Jadi bapaknya karena sangat mengasihi anak ini, mungkin dia jarang membaca bagian barang siapa kutegur dia kuhajar, siapa kuasihi dia kutegur dan kuhajar. Dia terlalu mengasihi anak ini, dia memanjakan anak ini, lalu dikasih begitu banyak harta, dan anak ini pergi ke negeri yang jauh, jauh sekali. Dan seperti kisah anak yang hilang, dia memboroskan hartanya dengan segala bentuk kesenangan, dengan segala bentuk kenikmatan dunia. Dia menikmati semua sampai uangnya habis. Karena dia terlalu manja, jadi dia jarang berpikir bagaimana bisa menghasilkan uang. Dia cuma tahu bagaimana menghabiskan uang. Begitu senang-senang, beberapa tahun kemudian ya uangnya habis. Lalu dia berpikir, di situ baru dia sadar bagaimana saya bisa menghasilkan uang. Tetapi dia sudah terlambat. Kenapa? Karena dia hampir tidak punya keahlian untuk menghasilkan uang. Karena dia selalu dimanja di rumah. Dia bingung, tidak tahu mau buat apa. Mau pergi melamar kerja. Nanti dia pikir, saya lamar kerja saya bisa apa? Gitu. Saya tidak bisa buat apa-apa. Terakhir ya karena dia lihat ada beberapa orang yang pengemis, kemudian dia bergabung di situ. Dia mulai mengemis. Mengemis satu tempat, pindah satu tempat ke satu tempat. Terakhir kali dia lihat satu tempat yang paling ramai, yaitu di bank. Ada sebuah bank yang cukup ramai di kota kecil itu. Jadi dia pergi ke situ.
Dia mengemis di situ. Tetapi sayangnya kalau biasa pengemis itu dapat banyak penghasilan, tetapi dia itu tidak seberuntung yang lain. Penghasilannya sangat sedikit, makan juga hampir tidak bisa karena uang sangat sedikit yang dihasilkan. Kemudian beberapa tahun kemudian dia mulai sakit-sakit karena jarang makan, karena sering tidur di emperan bank itu, dingin panas, lapar, mulai sakit, makin melarat, lalu satu saat dia meninggal. Ketika dia meninggal di situ, orang mulai rame, mulai heboh, mulai ingin tahu siapa orang ini. Sayangnya selama dia hidup tidak ada yang peduli, tapi setelah dia mati baru mereka peduli. Siapa orang ini? Siapa dia? Jadi mereka mulai membongkar barang-barang yang ada di sekitar dia untuk bisa temukan identitasnya. Mungkin KTP atau mungkin catatan-catatan apa, mungkin diari, jurnal dia, bukunya atau apapun gitu. Setelah mereka bongkar dia punya tas, mereka ketemu ada satu buku yang tidak pernah dibuka. Jadi buku itu masih dalam sampul begitu, tidak pernah dibuka. Lalu mereka buka berharap bisa ketemu identitas orang ini. Jadi mereka mulai buka dengan hati-hati, takut ada yang tersobek dan terbuang. Mereka buka pelan-pelan. Buku itu masih baru dan ternyata buku itu adalah Alkitab. Karena Alkitab itu baru, jadi tidak ada, misalnya kan biasa kalau kita kan tulis nama pemilik Alkitab, tidak ada begitu. Mereka mulai sedikit kaget, berarti orang ini Kristen gitu. Karena dia punya Alkitab. Mereka mulai buka lembar per lembar berharap di antara lembaran Alkitab itu ada tulisan apa yang menunjukkan pemilik dari Alkitab ini. Mereka buka pelan-pelan, ternyata hampir di tengah Alkitab itu ada sebuah surat. Ada sebuah surat. Mereka buka dengan penuh penasaran, seperti Bapak Mamo dan adik-adik saudara penasaran dengar cerita ini. Mereka penasaran gitu, buka pelan-pelan gitu ya. Lalu ketemu surat itu dan mereka mulai buka dan membaca. Ternyata surat itu adalah surat wasiat. Mereka makin penasaran lagi. Oh, surat wasiat, pasti ada hal yang luar biasa dalam wasiat ini. Surat wasiat itu sekitar 2 lembar mereka baca pelan-pelan dan ternyata salah satu bagian yang tertulis dalam surat wasiat itu adalah dibilang begini, anakku yang sangat kukasihi, sangat kusayangi, saat engkau membaca surat ini mungkin saya sudah tidak ada lagi begitu. Karena bapak ini tahu dia punya anak malas baca Alkitab. Mungkin ketika kamu mengalami suatu masalah dalam hidup, kamu akan membaca Alkitab ini. Tapi ketika kamu baca dan temukan surat ini, mungkin saya tidak ada lagi. Dan kalau saya tidak ada lagi, maka harta-harta ini saya berikan kepada kamu. Ditulis begitu banyak harta, karena bapaknya kaya raya. Salah satu harta yang ditulis itu adalah bank di mana anak itu mati. Ternyata anak itu adalah direktur dari bank itu. Gitu. Tapi dia tidak tahu, dia mengemis di banknya sendiri. Gitu. Dia punya karyawan-karyawan yang setiap hari lewat situ anggap remeh dia, marah-marah dia, maki-maki dia, ternyata dia direktur di situ. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak pernah membaca surat wasiat itu. Kenapa dia tidak pernah membaca surat wasiat itu? Karena dia tidak pernah membaca Alkitab. Dan itulah kita semua. Yesus katakan, Bapamu di surga telah berkenan berikan kerajaan itu kepadamu. Tapi sayangnya kita hidup dalam kemiskinan. Bukan bicara soal ekonomi. Kemiskinan mental, kemiskinan hati, kemiskinan moral, etika, kemiskinan spiritual. Karena kita tidak pernah membaca, dan kalaupun kita membaca, kita tidak percaya apa yang kita baca. Mungkin iblis bilang begini, jangan ganggu mereka ke gereja, silakan ke gereja, silakan bangun gedung gereja, silakan buka jemaat baru, silakan pergi beribadah, tapi jangan percaya firman yang kamu baca. Jangan percaya firman yang kamu dengar. Itu masalah kita. Jadi sekarang siapa yang malas baca Alkitab, bertobatlah. Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Karena itu, kata Tuhan, relakanlah dirimu. Kadang-kadang kita mau juga ditegur dan dihajar, tetapi tidak mau bertobat. Itu masalah kita. Nah, Injil itu tadi malam disampaikan Bapak Amal juga, Injil adalah kabar baik. Kalau namanya kabar baik, berarti ada kabar buruk, kabar jahat. Iblis menabur kabar jahat supaya kita jangan percaya kabar baik.
Dia menabur begitu banyak ancaman-ancaman, ketakutan-ketakutan kepada kita, begitu hebohnya sehingga kita sulit percaya kabar baik. Bapak, Saudara, adik-adik, mari kita sadar hal ini. Kebohongan yang kita dengar berkali-kali, setiap hari dengar-dengar itu akan sangat mudah kita percaya sebagai sebuah kebenaran daripada kebenaran yang kita baru dengar sekali. Setuju tidak? Setuju? Oke. Saya punya uang ini, minta izin, saya bukan pamer uang, tapi ini uang 50.000, ya. Saya pernah sampaikan ini waktu di JIR, ya. Dari mana kita tahu ini uang asli? Menurut saya ini uang asli. Walaupun saya tidak cek, saya percaya saja. Kita tahu uang asli dan kita bisa bedakan dengan yang palsu kalau kita tahu uang asli. Kalau kita pernah belajar mengenal yang namanya kebenaran, maka sesuatu yang datang bukan berdasarkan itu, itulah bukan kebenaran. Kalau kita tidak pernah belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, maka firman-firman yang lain datang, itu kita akan percaya. Itulah kritikan yang keras dari Paulus kepada Galatia. Siapapun yang datang beritakan Injil yang lain, bukan yang kami beritakan, sekalipun dia malaikat, terkutuklah dia. Tapi kita lebih mudah percaya itu. Karena kita jarang dengar yang benar. Kita lebih suka dengar yang bohong-bohong, yang mengenakan telinga, yang kata nasihat Paulus kepada Timotius, hati-hati, pada akan ada tiba masanya, orang akan lebih suka dengar sesuatu yang mengenakan telinga. Bahasa Yunani aslinya tuh bilang bikin telinga geli, kok dengar-dengar begitu. Orang tidak mau dengar yang keras-keras. Bukan yang kasar ya, yang keras. Makanya kalau pendeta berani khotbah yang keras, tegur dosa, templak dosa, mereka bilang minggu depan kita pindah ke jemaat lain. Laodikia ini salah satu jemaat dari 7 jemaat yang mendapat surat istimewa dari Tuhan Yesus. Ada 7 jemaat yang dapat surat cintanya Yesus Kristus. Yesus bicara, dia menuangkan isi hatinya kepada 7 jemaat ini. Salah satunya Laodikia. Nah, saya mau cerita sedikit tentang keadaan di Laodikia yang ada hubungannya dengan isi dari surat kepada jemaat Laodikia. Laodikia itu satu kota yang sangat kayanya luar biasa, terlalu amat kaya. Satu kali di wilayah-wilayah kerajaan Romawi pernah terjadi gempa yang luar biasa, termasuk di Laodikia. Tetapi ketika Laodikia mengalami gempa bumi yang begitu dahsyat, mereka tidak butuh bantuan pemerintah, bantuan kerajaan, karena mereka bisa memperbaiki diri dari harta kekayaan mereka, kekayaan alamnya, karena terlalu kaya. Mereka tidak butuh bantuan dari Romawi. Mereka bisa bangun dari keadaan mereka. Nah, mereka itu punya lembah yang penuh dengan rumput yang sangat subur, sehingga peternakan domba di sana itu begitu majunya, begitu kayanya. Mereka menghasilkan wol yang sangat berkualitas sampai diekspor keluar Laodikia. Mereka sangat kaya. Mereka juga punya kemajuan dalam bidang-bidang pengobatan, minyak-minyak yang untuk menyembuhkan mata. Kalau kita tahu konteks ini, kita bisa mengerti apa yang Yesus omong tentang keadaan mereka. Mereka sangat terkenal dengan itu, minyak itu. Nah, sehingga dan kalau kita lihat dari surat atau isi hatinya Tuhan Yesus kepada Laodikia, beda dengan jemaat lain. Di Laodikia itu tidak ada isu penganiayaan jemaat. Kalau di jemaat lain ada, bicara tentang isu penganiayaan. Ada yang dibilang kamu seperti tinggal di pusat kerajaan iblis begitu. Tapi Laodikia tidak ada. Tidak ada isu penganiayaan jemaat di Laodikia. Mereka begitu aman, tentram, sentosa, aman-aman saja gitu. Dan karena itu menjadi titik masalah, mereka mengabaikan Tuhan. Karena mereka berpikir mereka bisa mengatur mereka punya hidup. Dan disitulah mereka terjebak kepada istilah yang Yesus sebut pada mereka, suam kuku. Coba mama saudara pegang kuku, rasanya apa? Hangat atau dingin, kok panas? Hangat ya. Ada yang hangat, mungkin dia sakit kok, atau dingin dia sakit kan. Agak sedikit unik, bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai suam kuku. Bahasa Yunaninya klearos. Klearos itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu lukewarm. Lukewarm itu diartikan sebenarnya tidak sepenuh hati, gitu. Dan di dalam teks tadi yang kita baca, Lembaga Alkitab Indonesia mengartikannya dengan tidak dingin atau tidak panas, setengah hati, gitu. Setengah hati kepada Tuhan. Jadi mereka begitu kaya raya, mereka sombong dengan mereka punya keberadaan, sehingga mereka merasa tidak perlu dengan Tuhan. Saya Kristen, tapi saya tidak butuh Tuhan. Ada orang yang seperti itu.
Banyak. Makan tidak berdoa, tidur tidak berdoa, tapi yakin besok akan bangun. Gitu. Buat apa tidak perlu berdoa? Hanya seperti laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, singkat-singkat saja. Tidak menikmati. Dia melakukan itu hanya karena aturan, bukan karena hati. Gitu. Nah, lalu Tuhan mengkritik mereka, gitu ya. Tuhan mengkritik mereka. Tuhan berkata begini, Tuhan bilang begini, kamu ini merasa diri kaya. Memang kamu kaya, kamu hebat, tetapi di hadapanku kamu miskin dan telanjang. Karena itu Tuhan bilang, belilah kepadaku emas, minyak untuk mata, gitu. Bapak-Bapak Saudara, kita ini sering berada di dua titik, ya, dua titik. Titik yang satu itu titik yang merasa puas dengan apa yang kita punya, kita merasa cukup, tidak perlu berusaha lagi, bersyukur apa yang ada. Tapi titik yang satu adalah kejar terus sampai tidak ada waktu istirahat. Kita berada di dua titik itu, begitu. Tetapi yang paling penting adalah bukan dua titik itu, tetapi kalaupun kita terus mengejarnya, kejarlah bersama dan di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar. Misalnya ada gereja-gereja yang berusaha terus membangun gereja, tetapi kita terjebak kepada pengakuan, mencari pengakuan, mencari kehebatan. Contoh saya misalnya, saya sekarang Tuhan izinkan berbicara di sini. Mungkin saya awali dengan bicara dengan baik, dengan tulus hati untuk memuliakan Tuhan. Kita awali dengan doa sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tapi bisa di tengah-tengah iblis masuk menipu saya untuk menyembuhkan diri. Kamu lihat, semua orang tahu dengan kamu bicara. Mereka senang dengan apa yang kamu bicarakan. Kadang-kadang makanya di Yeremia dikatakan hati kita itu begitu liciknya. Dia bisa menipu kita. Kita bisa mengawali sesuatu dengan begitu tulus hati melayani, tetapi di tengah-tengah kita bisa ditipu dan menyimpang gitu. Untuk mencari pengakuan. Sehingga ketika misalnya contoh saya, selesai berkhotbah dan tidak ada yang katakan amin, tidak ada yang tepuk tangan, tidak ada yang terima kasih, saya merasa kok ada yang kurang ya. Begitu. Saya pernah melayani satu gereja, ada ibadat pemuda, gabungan pemuda dari tiap lingkungan. Selesai saya melayani, berkhotbah dan melayani. Selesai situ ketika saya duduk, sampai doa syafaat, sampai pengumuman, sampai kita bubar dari itu gedung gereja, tidak ada satupun nama saya disebut. Tidak ada terima kasih, tidak ada nama saya disebut. Saya awalnya rasa, kayaknya ada yang kurang di sini. Tapi saya bilang, Tuhan saya bersyukur, saya belajar, Tuhan ajar saya. Saya melayani bukan karena mau cari pujian. Itu tidak mudah, gitu. Tidak mudah, apalagi itu mungkin bagian dari berhala kita. Nah, kita kembali kepada bagian kita di sini. Jadi orang yang tidak hidup dalam anugerah Allah, itu berarti mereka mengandalkan mereka punya kekuatan sendiri. Mereka mengandalkan bahwa mereka percaya mereka mampu, sanggup menyelesaikan mereka punya masalah. Padahal Tuhan sendiri sudah berkata dan Dia sudah lakukan segalanya untuk keselamatan kita. Persoalan terbesar kita yaitu dosa, Yesus sudah selesaikan. Dia mati bagi kita. Ketakutan kita yang terbesar yaitu maut, sudah Dia kalahkan ketakutan itu dengan kematiannya, kebangkitannya, dan kubur itu kosong. Segalanya sudah Dia selesaikan bagi kita. Mari kita perhatikan ayat 16 dan ayat 19. Ini hal yang unik, Bapak-Bapak Saudara. Ayat 16 berkata begini, jadi karena engkau suam-suam kuku, karena engkau setengah hati dengan saya, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu peringatan keras dari Tuhan Yesus. Engkau suam-suam kuku, engkau setengah hati, engkau tidak dingin atau tidak panas, aku akan muntahkan engkau keluar dari mulutku. Tapi ayat 19 dia bilang begini, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini dua titik ekstrim yang berbeda. Yang satu itu peringatan keras, tapi yang satu itu bentuk dari kasih. Makanya bapak mama, suami istri, saudara-saudara pasti tahu betul. Orang yang paling kita kasihi, itu yang paling kita tulus tegur dia. Kalau kita tidak kasihi dia, kita tidak akan setulus hati terang-terangan tegur dia. Kita acuh saja. Kok dia ada apa sih? Jadi sebenarnya Tuhan memerintahkan begini. Tuhan mengatakan, karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka Dia tegur kita dan Dia hajar kita dengan dikasih ingat. Kalau kamu suam-suam kuku, saya muntahkan kamu. Seperti seorang bapak bilang begini, kalau lu nakal sekali, lebih pukul lu. Apakah benar pukul? Tidak juga begitu. Tapi itu peringatan. Tapi bisa juga dilakukan.
Tapi kita tahu pukulan karena kasih beda dengan pukulan karena benci. Jadi ini sebuah peringatan Tuhan bagi kita. Ya, kalau Tuhan tegur dan hajar itu bisa macam-macam, bisa kita tidak terbayangkan seperti apa. Dia bisa mengambil semua yang berharga dari dalam diri kita. Mau membuktikan bahwa Ayub benar-benar mengasihi dia, segala sesuatu dalam diri Ayub itu diambil. Tapi untuk hal ini saya mau ajak buat mama, saudara, adik-adik perhatikan ini. Apa yang bisa diambil dari dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Kalau kita katakan itu berharga, tapi kalau itu bisa diambil dari kita, maka itu sebenarnya tidak berharga. Kalau kita berkata bahwa kecantikan saya, kegantengan saya ini sesuatu yang paling berharga, kita rawat baik-baik dengan biaya mahal tiap bulan, mungkin uang kosmetik lebih mahal dari uang makan. Karena makan pun masih bisa diet, diatur begitu. Tapi kalau seiring usia, kecantikan, kegantengan itu akan hilang, maka itu tidak berharga. Kalau kita katakan emas yang saya tabung-tabung itu paling berharga dari saya, HP itu paling berharga sehingga kalau anak saya jatuhkan HP dia akan ditampar sampai berdarah. Tapi kalau HP itu masih bisa hilang, maka itu tidak berharga. Yang paling berharga dalam diri kita adalah sesuatu yang tidak bisa diambil dari diri kita. Dan itu apa? Yesus Kristus. Itu yang paling berharga dalam hidup kita. Apa yang masih bisa diambil dari diri kita, itu tidak berharga. Saya ingat dulu bapak saya nasihati kami begini, satu kali dalam ibadah, lalu dia bilang, satu saat kalau saya mati, saya tidak punya harta warisan untuk kalian. Warisan saya cuma 2 untuk kalian, sekolah dan beribadah pada Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya kasih tinggal kamu harta warisan, harta materi, rumah, suatu saat kamu akan berkelahi berbunuh, walaupun kamu saudara, demi warisan itu, demi harta itu. Tapi sekolah dan beribadah kepada Tuhan, tidak ada orang yang bisa ambil dari kamu, kecuali kamu berikan itu kepada orang lain. Jadi hari ini mari coba kita sungguh-sungguh, kita jujur di hadapan Tuhan, apa yang paling berharga dalam hidup kita. Apakah bapak mama punya harta paling berharga itu anak? Atau apa? Bahkan Tuhan menantang Abraham ketika Abraham punya anak kesayangan Ishak. Tuhan bilang apa? Korbankan, persembahkan kepadaku anak yang paling kamu kasihi. Anak tunggal itu yang paling kamu kasihi, serahkan kepada saya. Alkitab tidak cerita bagaimana pergumulan Abraham, tetapi tentunya itu tidak mudah. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Mungkin penulis Musa yang menulis itu mungkin dia tidak tega mungkin atau bagaimana menuliskan bagaimana pergumulan Abraham. Dan bagaimana kalau memang anak ini tidak ada lagi, bagaimana dia harus kasih tahu ke Sarah gitu. Begitu berat. Tetapi dia tetap bilang, Tuhan, saya serahkan. Makanya ketika Tuhan memberikan anak domba untuk menggantikan Ishak, dia sebut Jehovah Jireh. Itu kema angel Jireh gitu. Allah menyediakan. Ketika kita Tuhan itu senang, karena itu akan membantu kita untuk lebih mengasihi dia. Tuhan akan bawa kita kepada penderitaan yang paling berat, di titik di mana kita katakan, Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Di situ kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita belajar dari bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Sepanjang mereka ada di padang gurun, mereka tidak bisa makan. Betul ya? Tidak ada makanan di situ. Mau makan apa nih padang gurun? Mau minum air dari mana? Tidak ada, makanya mereka bersungut-sungut. Tetapi di titik di mana kita tidak bisa buat apa-apa, di situ mujizat terjadi. Tetapi setelah mereka masuk tanah Kanaan, Yosua memimpin mereka masuk tanah Kanaan, mereka injak tanah itu dan mereka bisa menanam di situ, mana itu berhenti. Karena mereka bisa berusaha. Jadi jangan berharap terjadi mujizat kalau kita masih bisa bekerja. Tapi bukan kita andalkan diri kita. Kita berharap pada Tuhan. Tuhan sudah perlengkapi saya, Tuhan tolong saya kerjakan ini. Bukan jadi sombong seperti orang Laodikia. Mereka anggap mereka diri kaya raya, apapun kita bisa. Bencana alam saja kita bisa selesaikan tanpa bantuan orang lain. Mungkin ada gereja yang bisa bangun gedung gereja tanpa sumbangan-sumbangan, sedangkan gereja yang lain minta sumbangan di mana-mana gitu. Ada orang yang hidup dengan mengemis, tapi kita tidak perlu mengemis, kita bisa buat apapun, kita jadi sombong. Tuhan bilang, kamu miskin dan telanjang, kamu buta. Minta minyak kepada saya, minta pakaian kepada saya, minta emas kepada saya berikan kepada kamu. Makanya Daud sering berdoa begini, Tuhan,
Selidiki hati saya, koreksi saya. Apakah jalan saya sudah serong Tuhan, dan tuntun saya di jalan yang rata, di jalan yang harus aku tempuh. Lalu Tuhan bilang kepada jemaat Laodikia, karena itu aku menasihatkan kamu seperti seorang bapa atau mama nasihati anak-anak. Kamu ini jalan susahlah, dengarkan nasihat saya. Dengarkanlah nasihatku, belilah kepadaku. Tuhan Yesus katakan kepada jemaat Laodikia, belilah kepadaku. Tapi mungkin Laodikia bilang begini, Tuhan, tadi Tuhan bilang sebelumnya, di ayat sebelumnya kami ini miskin. Di ayat sebelumnya bilang kami miskin, kamu ini miskin, kamu ini telanjang. Nah, kalau kami miskin dan telanjang, bagaimana kami bisa beli dari Tuhan? Kami ini Tuhan bilang miskin, lalu kami beli pakai apa? Kami tidak punya uang. Nah, itulah makna dari anugerah. Kita tidak bisa beli. Apa yang Tuhan mau berikan kepada kita dan apa yang seharusnya kita miliki, keselamatan itu tidak bisa dibeli. Laodikia menganggap diri kaya raya, mampu, gitu. Tapi Tuhan bilang kamu miskin dan telanjang. Kamu tidak bisa beli apa yang sebenarnya ini seperti sindiran Tuhan kepada Laodikia. Kamu merasa diri kaya, tapi kamu tidak bisa beli keselamatan yang aku berikan kepadamu. Itulah anugerah Tuhan bagi kita. Nah, mari kita hati-hati dengan merasa cukup. Hati-hati dengan apa yang sering orang sebut dengan zona nyaman. Zona nyaman itu mudah mematikan kita. Adik-adik atau mungkin Bapak mau tahu bagaimana cara orang memasak katak hidup-hidup. Ada yang pernah tahu bagaimana cara masak katak hidup-hidup? Tidak tahu? Sulit ya? Cara masak katak hidup-hidup, jadi bukan mati, hidup-hidup kita masak. Caranya adalah ambil katak itu, kalau tidak ada katak kan tidak bisa dimasak ya, kan kita masak katak itu ya. Ambil katak, taruh di air dingin di dalam panci, lalu tutup dan taruh di kompor, biarkan dia nikmati itu air dingin, lalu nyalakan kompor pelan-pelan, api jangan cepat besar, pelan-pelan, karena dia akan berusaha adaptasi dengan hangat, lalu panas dia mati. Itu cara iblis membunuh kita. Biarkan kita rasa nyaman dengan keadaan ini, puas, nyaman, jadi sombong, terakhir satu titik, tap, mati. Karena itu Tuhan lebih suka keluarkan kita dari zona nyaman melalui penderitaan. Apa yang kau banggakan, saya ambil, supaya kamu hanya punya saya. Karena saya yang memelihara kamu. Apa yang paling kita banggakan saat ini? Bagaimana dengan zona nyaman kita? Sesuatu yang kita anggap, saya sudah nyaman begini, ya memang tinggal di desa begini, ya begini sudah, tak usah bikin yang lain-lain lagi. Nyaman. Gereja begini, jemaat begini, rumah begini, kerja begini, ya begini terus sudah. Tapi Tuhan itu visioner, dia transformer. Dia suka bawa kita untuk keluar dari zona nyaman, karena kita terus bertumbuh. Kebenaran itu berprogres, bertumbuh. Iman dan kasih kita kepada Kristus akan teruji saat apa yang paling berharga dan kita banggakan diambil dari kita. Itu akan murni kasih dan iman kita kepada Tuhan. Nah, saya tutup dengan ayat ini saja, kita lihat kembali ayat 20. Ayat 20. Firman Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, ayat ini kadang-kadang orang pakai di bidang penginjilan untuk disampaikan kepada orang yang belum pernah dengar Kristus. Tapi kalau kita lihat dari konteks ini, konteks ayat ini adalah disampaikan kepada jemaat di Laodikia yang adalah Kristen. Terkadang di dalam kita, ini Bapak Mama Saudara dari semua, kita merasa nyaman dengan keadaan kita dan kita tidak sadar bahwa Tuhan ada di luar dan dia lagi ketok pintu. Ingat, dia tidak saja berdiri di depan pintu, tetapi dia mengetok. Berkali-kali dia ketok-ketok supaya kita dengar gitu dia. Apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita? Bagaimana dengan kekristenan kita pada saat ini? Di mana Kristus berada? Kristus ilustrasikan, dia katakan bahwa saya ada di luar dan sedang mengetok. Kita dengar suara Tuhan tidak? Ketika firman Tuhan saat ini disampaikan, apa kita sedang mendengar Tuhan sedang berbicara di hati kita? Dan Tuhan bilang begini, kalau kamu dengar, buka pintu dan saya masuk. Lalu dia menggambarkan dengan bagi orang Israel, orang Yahudi, bahkan kita,
kita tidak akan sembarang ajak orang makan, betul ya? Kalau kita ajak orang makan, berarti itu orang yang dekat dengan kita. Kita Pak Yani tidak akan ketemu di luar lalu ajak orang di jalan, yuk makan, gitu, tidak ada. Kita akan bangun relasi dulu, dekat dengan dia, nyaman dengan dia. Ayo nanti malam datang di rumah ya, kita makan. Dan kita ingat ini yang Yesus katakan, mulai saat ini, ya berkaitan dengan perjamuan kudus, saya dan kamu tidak akan makan roti dan minum anggur ini terakhir kali, sampai nanti kita akan di rumah Bapakku, kita akan sama-sama makan dan minum bersama-sama. Ini sebuah keeratan. Tuhan menawarkan relasi yang sangat dalam bagi kita. Mari dengar suara Tuhan. Mari dengarkan suara Tuhan dan kita akan makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Saya tutup dengan cerita ini. Dikatakan ada seorang jenderal Rusia yang dia membelot kepada kerajaan. Dia membelot, lalu ceritanya bahwa hanya dia punya mama yang dukung dia. Gitu. Mamanya sudah tua yang dukung dia untuk membelot terhadap kerajaan. Gitu ya. Saya lupa namanya jenderal siapa, Bapak belum tahu. Samila ya. Ya, semua sudah tahu ya, luar biasa. Nah, jadi saya tidak perlu cerita detail lagi karena semua sudah tahu, saya mau sampaikan poinnya. Mungkin semua juga sudah tahu, ini hanya mengingat saja gitu ya. Iya. Oh, tidak semua juga. Ya. Jadi dia membelot dan mamanya ikut, lalu mereka bergerilya seperti itu. Mereka kesulitan bahan makan dan ketika kesulitan bahan makan ada yang melaporkan bahwa ada mereka punya beras atau apa gitu yang dicuri gitu. Dan jenderal ini sangat marah. Dia terkenal dengan orang yang kalau dia omong itu pasti lakukan. Dia orang yang punya integritas. Kalau saya omong ini, apapun terjadi risikonya saya akan tanggung. Nah, lalu diperintahkan anak buahnya untuk cari tahu siapa yang mencuri. Mereka berusaha berhari-hari, lalu terakhir ketahuanlah yang curi itu dia punya mama. Dan dia hampir tidak percaya, kalau masa mama saya bisa mencuri gitu. Tetapi benar terbukti mamanya yang curi, lalu dia sebelumnya dia sudah kasih tahu siapapun yang mencuri akan dihukum cambuk. Ketahuan dia punya mama yang curi. Lalu dia bilang dia hatinya mulai hancur karena dia tidak mungkin tarik kembali kata-katanya gitu ya. Jadi dia perintahkan siapkan upacara pencambukan besok. Nah, besoknya semua sudah disiapkan, semua lagi tegang. Bagaimana bisa melihat seorang anak cambuk mama yang sudah tua? Jangankan 100 kali, 1 kali pasti langsung mati gitu ya. Jadi semua lagi tegang, lalu dia perintahkan algojo siap di tempat. Semua tambah tegang lagi, apa yang akan terjadi? Di titik-titik yang sangat kritis itu, lalu dia buka dia punya jubahnya atau kebesarannya dia pergi ke tempat dia punya mama, suruh ambil mamanya dia berdiri di situ, lalu diperintahkan kepada algojo, cambuk saya. Mereka takut, tapi saya perintahkan cambuk saya sekarang. Ini cerita dipakai untuk bagian dari penginjilan, mau mengatakan bahwa itulah Yesus Tuhan kita. Karena bagi jenderal itu dia bilang, mama saya, hukuman ini harus terjadi, tapi mama saya tidak sanggup menanggung hukuman itu. Karena kasih saya kepada mama saya ganti, cambuk saya. Allah sudah berkata, barang siapa yang makan buah ini dia mati. Tetapi kasih Allah itu, tanda kutip, tidak tega melihat kita terpisah dari dia selama-lamanya. Mati, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin ya pasti ya kita sering lihat orang meninggal. Ketika orang meninggal itu mereka akan menangis, apalagi yang paling dikasihi itu mereka akan menangis. Menurut saya yang mereka tangisi itu bukan peristiwa itu, tetapi keterpisahan itu yang ditangisi. Nah, yang Allah tidak mau terjadi antara diri dan kita yang sangat dikasihi adalah keterpisahan itu. Makanya walaupun maut dia tanggung demi kata Yesus, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang dia lakukan. Saya teringat dengan cerita Yesus dan Barabas. Ini bagian penutup. Bapak mau tahu kisah Yesus Barabas ketika Yesus diadili, pada saat itu ada seorang penjahat yang namanya Barabas, betul ya? Barabas di dalam penjara. Barabas ini Alkitab menyaksikan dia penjahat, berarti dia benar-benar jahat. Yesus ini terbukti benar karena Pilatus yang paling pintar, cerdik sekalipun tahu bahwa Yesus benar. Dan bukan saja tahu Yesus benar, Pilatus berusaha bela Yesus, tetapi dia kalah suara. Sampai ditawarkan, karena peraturan di situ pada hari Paskah akan ada penjahat yang dilepaskan sebagai hadiah bagi orang Yahudi. Lalu ditawarkan, dia pakai cara itu. Dia berpikir bahwa orang-orang akan membela Yesus. Tetapi ternyata mereka bilang apa? Bebaskan Barabas.
Mereka membela penjahat itu. Ini sebuah peristiwa histori, peristiwa politik, peristiwa sejarah, tetapi sebenarnya itu mau mengatakan bahwa kitalah Barabas itu. Barabas tidak pernah bermimpi bahwa besok itu dia selamat. Barabas mungkin tidak kenal Yesus, atau mungkin dia pernah dengar, tapi dia mungkin tidak bersahabat dengan Yesus, dia tidak tahu Yesus itu siapa. Dalam ketidaktahuannya, karena Yesus ambil posisi Barabas, Barabas selamat. Barabas tidak tahu apa. Itulah kita. Kita mungkin tidak kenal Yesus, kita tidak tahu dia, tapi Roma pasal 5 berkata, bahkan sebelum saat kita berdosa pun, Yesus sudah mati bagi kita. Apalagi kalau sekarang ini kita dibenarkan, kita pasti diselamatkan bersama-sama dengan dia. Kitalah Barabas itu. Saya teringat satu cerita, boleh ini sebagai penutup. Ini penutup. Saya pernah baca satu buku, karena saya teringat saya mau ceritakan ini. Satu buku kisah nyata orang-orang yang pernah dipakai Tuhan. Ini sebuah kisah nyata. Ada seorang, kalau saya tidak salah ingat, seorang mama itu orang Timor, dan suaminya itu suku lain gitu. Mereka diutus Tuhan menginjili Papua. Ini kisah nyata. Mereka masuk ke waktu itu Papua belum terlalu berkembang Injilnya. Mereka masuk ke situ. Anak ini masih sangat kecil. Lalu datanglah misionaris ke situ dengan helikopter. Dan karena kenal dengan bapak ini penginjil, lalu misionaris ini minta supaya anak ini disekolahkan Injil. Jadi pergi untuk sekolah Injil. Anak masih kecil, dia pergi sekolah. Bertahun-tahun kemudian, dia mungkin tidak pernah liburan. Jadi bertahun-tahun kemudian setelah dia sudah dewasa, setelah dia diutus menjadi misionaris, ternyata dia diutus kembali ke tempatnya. Waktu dia masih kecil. Saat dia sampai di situ dengan helikopter, dia lihat ada asap yang naik dari perkampungan itu. Lalu dia ingin tahu apa yang terjadi. Dia turun sampai di situ, ternyata dia kenal itu rumahnya dia. Lalu dengan hati yang hancur dan segala macam, dia cari apa yang masih bisa didapatkan. Mungkin ketemu bapak mamanya, tidak ketemu lagi. Tapi dia ketemu satu jari, dan jari itu masih ada cincin. Dan itulah cincin kawin dari dia punya orang tua. Dia tahu, itu cincin kawin orang tuanya. Dia ambil, dia simpan. Lalu dia dengan hati yang sangat hancur, tapi karena dia sudah diutus sebagai misionaris, dia harus menjalankan penginjilan itu. Diberitakan Injil di situ kepada orang-orang sekampung, mereka diundang ke gereja, diberitakan Injil. Lalu ketika dia beritakan tentang Yesus Kristus disalibkan, tiba-tiba ada satu orang berdiri dan berkata, tidak boleh. Dia kaget. Tidak boleh, ini maksudnya apa? Apakah saya tidak boleh beritakan Injil? Lalu orang itu yang sudah cukup tua maju dan katakan bahwa orang itu tidak boleh disalibkan. Sebab dia benar. Dia kaget ini, penginjil kaget. Dia tenang, tapi dia terus beritakan Injil. Lalu orang ini bertobat. Setelah itu dia cari tahu siapa dia tanya-tanya, ternyata orang ini adalah kepala suku. Lalu orang ini bersaksi, sayalah yang bunuh kamu punya bapak mama. Dari situ dia tahu. Tapi dia sudah mengampuni orang-orang itu. Nah, Bapak Saudara, saya sangat percaya di mana darah martir tumpah, di situ gereja akan dibangun dan tidak akan berhenti. Di mana kita beritakan Injil dengan air mata, dengan tangisan, bahkan keringat dan darah tumpah di situ dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Allah, Injil tidak akan berhenti, api Injil akan terus menyala. Tapi kalau kita suam-suam kuku, kita pun akan saat-saat kecewa. Kita merasa diri kaya raya, tapi Tuhan bilang kamu miskin dan telanjang. Kita rasa mata kita dicelikan, tapi sebenarnya Tuhan bilang kamu buta. Belilah kepadaku. Tapi kita tidak bisa beli. Dan anugerah itu Tuhan kasih kepada kita. Dia berikan anugerahnya, Yesus Kristus bagi kita. Maukah kita sungguh-sungguh percaya dan terima Kristus dalam hidup kita? Dia menawarkan keselamatan. Kitalah Barabas itu. Kita mungkin tidak kenal dia, tapi dia sudah berdiri di tempat kita. Menjadi terhukum, terdakwa, tersalib, terkutuk, kata firman Allah. Supaya kita ini dibenarkan di hadapan Allah. Injil berkata bahwa dalam surat Korintus, hutangmu sudah dipakukan di kayu salib, sudah lunas dibayar. Kamu tidak perlu lagi membayar hutang itu. Kamu tidak perlu lagi hidup dalam dosa. Karena kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar dengan darah Yesus Kristus. Menjadi tebusan bagi kita. Kata Tuhan kepada kita, pergilah dan janganlah buat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Kamu sudah dibeli, kamu sudah merdeka. Kamu dimerdekakan. Makanya Yesus kasih ingat. Belajarlah tentang kebenaran itu. Kenallah kebenaran itu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Kiranya Tuhan berkati kita semua. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Sekali lagi, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Tiada